Bab 376. Lenyap tak bersisa. Tidak, dalam balutan cahaya emas. Sander memandang dengan emosi. Tatapannya begitu merah. Serangkaian energi pedang yang mengerikan terus dipancarkan dari tubuhnya. Hanya saja, cahaya emas itu tetap kokoh bak besi. Tiada kerusakan sedikit pun. Perlindungan dewa nyata. Ini adalah peninggalan dewa nyata dari ribuan tahun yang lalu. Kekuatan cahaya emas ini begitu kokoh. Hingga bahkan Kaisar Yongsheng yang berada pada puncak kejayaannya pun mustahil bisa merusaknya. Sander amat ngeri dan ketakutan. Begitu mendapati Selin yang telah hangus menjadi manusia api di kejauhan. Tampaknya teringat sesuatu. Pria itu langsung menghancurkan kedua tangannya sendiri. Darah yang luar biasa banyak menyembur dari telapak tangannya. Setiap tetes darah mengerikan Sander, berubah menjadi pedang yang menusuk cahaya emas di depannya. Sayangnya, bahkan dengan garis keturunan iblis gilanya, dia masih belum bisa merusak cahaya tersebut. Garis keturunan iblis gila pun bukan saingannya. Adegan ini kembali membuat Sander kaget dan ngeri. Dia bagaikan orang gila yang terus menyerang cahaya tersebut. Hanya saja, cahaya emas itu tetap kokoh dan utuh. Ketika Sander hampir jatuh ke dalam situasi kegilaan total, sebuah bayangan cacat tiba-tiba muncul di dalam cahaya emas tersebut. Sander segera berbalik. Tetapi dia hanya melihat bayangan virtual kabur yang agak familiar. Sander hendak melontarkan sesuatu. Sayangnya tiba-tiba orang itu membuka telapak tangan. Cahaya emas beserta dirinya langsung menghilang bersamaan. Berhubung Sander diselamatkan, ekspresi pemegang pedang di kejauhan tiba-tiba tersenyum. Dia menatap Kaisar Yongsheng di kejauhan. Sorot matanya tiada hasrat lagi. Dia mengentakkan kaki kanannya, lalu sekujur tubuhnya langsung berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang dari sana. Entah berapa lama berlalu, Sander tiba-tiba membuka mata. Dia melihat sekeliling. Kini, dia berada di dalam sebuah rumah batu. Lantaran teringat sesuatu, Sander segera melompat dari ranjang. Dia keluar dari rumah batu bak kehilangan akal. Begitu melihat pemandangan di luar, dia pun terdiam. Desa Cadas. Ini adalah Desa Cadas, tempat dia pernah datang bersama Rosa untuk mencari Bella. Bagaimana bisa dia berada di desa ini? Sudah bangun. Di momen ini, suara seseorang tiba-tiba terdengar dari samping. Sander berbalik melihat. Tak jauh darinya, berdiri seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun panjang, berwarna kuning muda. Parasnya sangat cantik dan hampir sempurna. Dia termasuk wanita cantik langka di dunia ini. Kini, wanita itu menatapnya dengan dingin. Rosa. Sander langsung berlari ke arah Rosa. Lalu berseru, "Selin." Rosa mengibaskan lengannya. Bam! Dalam sekejap, Sander langsung terpental oleh kekuatan yang mengerikan. Akhirnya dia jatuh di atas rumah batu yang jauh. Rumah itu langsung runtuh. Pecahan batu beterbangan di mana-mana. Sander baru saja ingin bangkit. Tetapi di momen ini, tekanan yang mengerikan melanda dan langsung menekannya. Kekuatan tekanan yang kuat membuatnya tidak bisa bergerak. Rosa berjalan perlahan ke depan pria itu. Dia menatapnya dengan tajam. Marah. Apa gunanya marah? Sander menggenggam tangannya erat-erat. Dalam dirinya, niat pedang terus memancar. Sayangnya, dia masih tidak bisa menaklukkan tekanan yang dilepaskan oleh Rosa. Wanita itu menatap Sander dari atas. Tatapannya sangat dingin tanpa sedikit pun emosi. "Panggil orang dong. Ayah, bibi, dan pamanmu begitu hebat. Cepat panggil seseorang." "Ah!" Sander tiba-tiba berteriak. Niat pedang yang tak terbatas membanjiri dirinya. Akan tetapi, tekanan dari Rosa masih menindihnya. Semua niat pedangnya ditekan. Setelah waktu yang lama berlalu, Sander akhirnya lelah. Dia terkulai di tanah dan berucap pelan. "Bagaimana dengan Selin?" Rosa menjawab dengan tenang, "Sudah mati." Sander mendongak tiba-tiba dan matanya memerah. Rosa berbalik. Air mata jatuh perlahan dari wajahnya. Dia sama sekali tidak ingin hidup. Sander menggenggam tangannya. Dengan erat, kuku-kukunya menancap di telapak tangannya. Dia menatap Rosa dengan gemetar, lalu berujar dengan suara terguncang. "Kamu adalah kakak keduanya." Rosa tiba-tiba berbalik dan berseru. "Aku memang kakak keduanya, tapi memangnya kenapa dia memilih mati untukmu? Apa yang bisa aku lakukan? Apa yang bisa aku lakukan?" Sander menatap tajam ke arah Rosa. Melihat air mata yang terus jatuh dari matanya, dia akhirnya panik. Dia menelan ludah, lalu bertanya dengan suara serak, "Selin, dia?" Rosa menatap Sander dengan tatapan sangat dingin. "Kamu tahu seberapa lemah dirimu?" Sander melihat ke arahnya.
Tatapan Rosa yang tajam kembali ditujukan padanya. Kamu selalu tidak ingin mengikuti jejak ayahmu untuk menjadi seorang pangeran. Tapi, kamu bahkan tidak menyadari kamu sudah menanamkan sebuah dewa di dalam hatimu tanpa sadar. Sander agak bingung. Rosa memandangnya seraya melanjutkan. Kala itu, saat pertempuran itu terjadi, kamu memasuki alam semesta nyata. Tapi, pernahkah kamu berpikir, tanpa kakekmu, apa kamu bisa keluar hidup-hidup dari alam semesta nyata? Ketika melawan klan Botian, tanpa bibimu, apa kamu bisa mengalahkan Rian? Di dasar tanah reruntuhan, tanpa bibimu, apa kamu bisa bertahan dari dewa-dewa di alam semesta itu? Orang-orang yang memberikan warisan dan berhubungan baik denganmu. Apa mereka benar-benar memperhatikan dirimu? Setiap perkataannya tajam dan menusuk hati. Sander memejamkan kedua matanya perlahan. Tapi, apa kamu pernah memikirkan musuh-musuhku? Usai berkata demikian, dia menatap Rosa, matanya yang memerah tampak menakutkan. Apa yang kamu inginkan dariku? Aku baru saja mendapatkan kembali identitasku, dan mewarisi alam semesta Guanxuan. Tapi pada saat yang sama, aku juga mewarisi musuh alam semesta Guanxuan. Alam semesta nyata menyerang alam semesta Guanxuan. Kalaupun bertarung sekuat tenaga, aku tidak bisa mengalahkan kalian. Coba beritahu, apa yang harus aku lakukan? Sambil mengatakan itu, dia tiba-tiba tersenyum pahit. Ayahku tidak ingin aku menjadi pangeran. Para pendahulu itu juga tidak ingin aku menjadi pangeran. Bahkan kamu pun tidak ingin aku menjadi pangeran. Tapi di hadapan alam semesta nyata, klan Botian, era peradaban abadi, apa yang bisa kulakukan? Apa aku belum cukup berjuang keras? Hah, Rosa melihat Sander di depannya. Tangan kanannya yang terlipat secara tidak sadar terkepal dengan erat. Sander dengan pahit tersenyum. Sander tersenyum sinis. Aku tahu, alasan mereka membantuku karena aku cucunya kakek. Bibiku selalu menyelamatkanku karena ayahku. Bahkan, kamu mengikuti dan menjebakku sejak awal. Karena aku punya 4 kultivator pedang yang kuat di belakangku. Kalau tidak, aku bahkan tidak pantas untuk dijebak olehmu, kan? Rosa menatap Sander dan diam tanpa berkata-kata. Sander perlahan-lahan memejamkan mata, dan bela semua rencanamu dengan dia hanya karena aku adalah putra Master Pedang Dunia. Aku punya dukungan yang kuat di belakangku. Kalau tidak, aku tidak akan layak untuk dijebak kalian, bukan? Aku mengerti, semuanya. Jadi aku tidak sabar untuk menjadi lebih kuat. Aku juga berharap tidak mengecewakan harapan semua orang. Aku ingin menjadi orang yang benar-benar kuat. Tapi kenyataannya sangat kejam. Semua orang mengerti banyak hal. Tapi untuk melakukannya, itu luar biasa sulit. Apa kalian berharap aku melampaui monster tua yang hidup puluhan juta tahun? Hanya dalam waktu singkat, aku tidak bisa. Di belakang, tangan kanan Rosa terkepal dengan erat. Dia menatap Sander di hadapannya. Ingin bicara tetapi ragu. Namun, dia akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Sander tiba-tiba bangkit. Dia melihat Rosa di hadapannya seraya berucap. Apa aku bisa melihat? Rosa tampak menggeleng. Dia sudah lenyap tanpa jejak. Lenyap tanpa jejak. Sander membeku di tempatnya. Air matanya tumpah seperti banjir yang pecah. Setelah waktu lama berlalu, dia berbalik dan pergi. Tiba-tiba, Rosa berseru, "Tunggu." Sander berhenti. Dia berbalik melihat Rosa. Wanita itu membuka telapak tangannya. Sebilah pedang mengambang perlahan dari tangannya ke depan Sander. Panjangnya sekitar 1 meter dan lebarnya 3 sentimeter. Terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Keseluruhannya halus seperti cermin, dan berkilauan dengan cahaya dingin. Rosa menjelaskan, dia tahu kamu tidak punya pedang yang cocok. Jadi selalu membuat pedang ini untukmu. Sebenarnya dia ingin memberikannya, secara langsung kepadamu. Usai mengatakan itu, dia menggeleng sedikit dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sander melihat pedang di depannya. Seperti kehilangan arah. Dia membuka telapak tangannya. Pedang itu melayang ke tangannya. Begitu memegang pedang itu, hatinya terasa seperti remuk. Rosa melihat pria itu seraya berucap. Kalau kamu ingin mencapai Kaisar Agung, ikut denganku. Usai berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Di tempat itu, Sander diam dalam keheningan yang lama. Kemudian menyimpan pedang itu dan mengikuti Rosa. Rosa membawa Sander ke sebuah lapangan kosong di desa Cadas. Di sana, ada sebuah portal teleportasi. Rosa masuk ke dalam portal teleportasi. Dia melihat Sander, sementara Sander juga ikut masuk. Portal itu diaktifkan. Dalam sekejap, keduanya langsung menghilang. Ketika muncul kembali,
Mereka berada di padang gurun yang luas. Tanpa batas, langit tampak gelap dan mendung. Ada perasaan tekanan yang berat di antara langit dan bumi. Rosa melihat Sander seraya bertanya, "Apa kamu tahu di mana ini?" Sander menggeleng. Rosa berkata pelan, "Ini medan perang dewa. Di sinilah kakakku bertarung dengan pemilik pena Tao pada masanya. Kala itu, pemilik pena Tao berada di masa puncaknya. Dia mengendalikan pena Tao untuk menghukum, dan tak terkalahkan selama puluhan juta tahun. Selain itu, dia juga menguasai sumber Tao." Usai berkata demikian, dia berbalik dan melihat Sander. Setelah pertempuran itu, pemilik pena Tao kalah dan diusir oleh semua orang. Tapi, di sini ada beberapa sumber Tao sisa. Kalau bisa mendapatkan salah satunya, kamu bisa menggunakan itu untuk membentuk tubuh dewa. Kemudian, dengan tubuh itu sebagai dasar, kamu bisa menyerap sedikit energi dewa nyata yang kakakku tinggalkan di sini. Sander melihat Rosa seraya bertanya, "Bagaimana cara mendapatkan sumber Tao itu?" Rosa tersenyum. "Kamu tidak bertanya alasanku membawa kamu ke sini, dan membantumu meningkatkan diri." Sander memandang ke langit jauh, lalu berkata pelan, "Kamu merasa aku terlalu lemah sehingga tidak bisa menyelesaikan rencanamu. Jadi ingin membantuku meningkatkan kekuatan dengan cepat. Dengan begitu, aku bisa tumbuh dengan cepat dan akhirnya menghadapi bencana alam semesta." "Benar." Rosa memandang Sander. Setelah sejenak, dia tersenyum. "Betul." Sander pun mengangguk sedikit. "Aku tahu, Nona Rosa menyelamatkanku karena aku masih memiliki nilai guna. Aku sangat paham." Rosa berbalik. Dia melihat ke kejauhan, lalu berujar, "Terus maju." Sander pun berjalan ke depan. Setelah Sander pergi agak jauh, seorang wanita muncul di samping Rosa. Itu adalah Selina. Selina melihat Sander di kejauhan. Dia berkata pelan, "Dia akan membencimu karena kata-katamu sebelumnya." Rosa sedikit menggeleng. Dia memilih jalan yang tak terkalahkan. Tapi jalan itu tidak begitu mudah. Identitasnya akan menjadi hambatan terbesarnya sekarang, kalau kita tidak sedikit kejam padanya sekarang, dan membuatnya hancur untuk bangkit kembali. Dia akan hancur akhirnya. Seperti tadi, dia ingin bergantung pada dirinya sendiri. Tapi tidak berdaya. Ketika berbicara, dia melihat ke belakang Sander yang menjauh. Rosa berucap dengan pelan, "Dia sangat berbakat dan berjuang keras. Tapi itu belum cukup. Kita harus mendorongnya, dan membuatnya hancur untuk bangkit kembali." Orang-orang di belakangnya tidak tega. Jadi hanya bisa. Selina menahan tangan Rosa dan menggelengkan kepala. "Dia akan membencimu." Rosa tersenyum sedikit. Dia melihat ke belakang Sander. "Kadang-kadang, aku iri pada Selin. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan tanpa banyak berpikir." Selina pun menghela napas pelan. "Selin." Selina tiba-tiba tersenyum. "Apakah sudah siap?" Rosa mengangguk seraya melanjutkan. "Kala itu, kakak meninggalkan sumber Tao untukmu menerobos tingkatan. Semua sudah dimasukkan ke dalam boneka Dewa Tao ini. Asalkan dia mengalahkan boneka Dewa Tao itu, dia bisa mendapatkan sumber Tao tersebut." Ketika mengatakan itu, dia melihat Rosa seraya bertanya, "Kenapa tidak memberinya langsung?" Rosa menjawab pelan, "Yang diperoleh dengan susah payah sendiri. Berbeda dengan yang diberikan oleh orang lain." Sambil berkata demikian, dia sepertinya teringat sesuatu. Rosa pun melihat sekilas. Kalau menghitung waktu, para ahli dari era peradaban abadi seharusnya sudah hampir sampai di Bima Sakti. Bab 377. Bak Yatim Piatu. Di tanah belantara yang tak berbatas, Sander berjalan perlahan menuju kejauhan. Dia menggenggam erat pedang yang dibuatkan oleh pemegang pedang. Ucapan Rosa membuatnya menyadari bahwa menjadi lemah adalah kesalahan. Tak peduli mempunyai alasan apapun, lemah adalah kesalahannya. Sander memang sangat berusaha dan berjuang. Hanya saja, apa gunanya? Siapa yang akan bersimpati? Kelemahannya memang tak terbantahkan. Dia perlahan memejamkan matanya dan mengejek diri sendiri. Ini adalah prinsip yang begitu sederhana. Hanya saja, Sander baru sadar sekarang. Pria itu sungguh gagal. Dia selalu ingin tetap setia pada awalnya. Sayangnya, ketika tahu bahwa ada ayah, kakek, dan bibi yang tak tertandingi di belakangnya, apa Sander sungguh tak pernah lengah? Pasti pernah. Bahkan sebelum ini, dia tak pernah benar-benar menganggap penting Kaisar Yongsheng. Apa alasannya? Itu karena dia mempunyai pendukung, jadi merasa sangat percaya diri. Benar yang dikatakan Rosa, tanpa keluarganya, dia bukanlah apa-apa. Pria itu sama sekali bukan orang penting. Bahkan,
Tak pantas dijebak orang lain. Sander pun tersenyum. Di momen ini, dia malah merasa lebih santai. Kini, dia akhirnya menyadari kelemahannya. Bam! Kini, sebuah boneka dewa turun dari langit tak jauh dari sana. Boneka itu mempunyai tinggi beberapa meter. Sekujur tubuhnya terbuat dari besi emas khusus. Dia menggenggam kapak raksasa di tangan kanannya, dan memancarkan aura yang kuat. Sander membuka matanya. Dia melihat boneka di depannya. Tanpa berbasa-basi, dia langsung menyerang. Hampir pada waktu bersamaan, boneka itu mengayunkan kapaknya ke depan dengan sekuat tenaga. Bam! Serangan pedang hancur. Sander segera terpental keluar. Begitu dia berhenti, boneka itu sontak membawa sebilah kapak raksasa dari langit dan menyerang. Ruang dan waktu agak bergetar, tetapi tidak ada yang rusak. Hanya saja, Sander merasakan tekanan yang membuatnya sesak napas. Dia tidak berani lengah, dan segera meluncur ke atas dengan satu langkah. Bam! Seiring terdengarnya suara gemuruh. Begitu dia naik, Sander langsung ditolak oleh kekuatan yang menakutkan, dan terjatuh ke tanah dengan cepat. Bam! Begitu dia jatuh, seluruh bumi sontak gemetar hebat. Sungguh mengerikan. Hanya saja, Sander kembali menyerang. Kekuatan Sander jauh di bawah boneka itu. Namun, saat ini dia makin kuat dan lebih ganas seolah-olah tidak takut mati. Tidak butuh waktu lama, tubuh Sander telah penuh dengan retakan. Darah terus mengalir dan menodai pakaiannya. Hanya saja, dia malah makin ganas. Dia terus menyerang boneka itu. Lagi dan lagi, di antara langit dan bumi. Dia bertarung tanpa memedulikan dirinya sendiri. Dengan cara ini, Sander dan boneka itu bertarung tanpa henti. Kini, keduanya terluka parah dan mengerikan. Terutama Sander, tubuhnya penuh dengan retakan seperti kaca yang terpukul keras. Memang belum pecah, tetapi retaknya merata. Bam! Di momen ini, ledakan terdengar tiba-tiba. Sander dan boneka itu terpental bersamaan. Keduanya jatuh ke tanah dan menggetarkan bumi. Kali ini, keduanya tidak bisa bangkit langsung. Keduanya terluka sangat parah. Namun, di momen ini, Sander yang tergeletak di kejauhan tiba-tiba bangkit perlahan. Meskipun terlihat agak tidak stabil, dia masih bangkit. Sander menggenggam pedangnya dan berjalan menuju boneka itu. Darah terus mengalir dari seluruh tubuhnya. Dari kejauhan, Rosa melihat Sander yang berjalan gemetar menuju boneka itu. Tangannya pun mulai terkepal. Sander perlahan mendekati boneka itu, dan menusukkan pedangnya ke tenggorokan boneka tersebut. Bam! Boneka dewa itu meledak. Kemudian, sebuah aliran gas merah gelap melayang perlahan keluar. Sumber Tao. Kini, kekuatan paling berharga di antara langit dan bumi diciptakan dari Tao. Itu sangat berharga. Sander membuka telapak tangannya. Aliran sumber Tao itu jatuh ke tangannya. Ketika aliran itu baru saja jatuh ke tangannya, tubuhnya yang sebelumnya hancur dan pecah sontak pulih seperti semula. Selain itu, aliran sumber Tao itu langsung masuk ke dalam tubuhnya. Bam! Dalam sekejap, tubuh Sander gemetar hebat. Tubuhnya mulai mengalami perubahan. Pembentukan tubuh dengan sumber Tao. Sander berbaring perlahan di tanah dan memejamkan mata. Dia membiarkan sumber Tao membentuk tubuhnya. Dengan demikian, tubuhnya mulai berubah di bawah transformasi sumber Tao. Entah berapa lama sudah berlalu. Tiba-tiba tubuh Sander meledakkan aura yang menakutkan. Di atas kepalanya, awan hitam muncul dengan petir yang berkilauan di dalamnya. Peri Suiwe, sekarang, asalkan dia bisa menangkal petir ini, dia akan mencapai tingkat Peri Suiwe. Pada saat ini, petir tiba-tiba menyambar dari awan itu. Ketika Sander terbaring di tanah, tiba-tiba dia membuka mata. Dia mengangkat pedangnya ke langit. Bam! Petir itu langsung hancur. Bukan hanya itu, awan hitam itu langsung lenyap pada saat itu juga. Meskipun kurang pengalaman, kekuatannya sebanding dengan Kaisar Agung Nasib. Petir ini sama sekali tidak berpengaruh padanya. Saat ini, Rosa melangkah perlahan mendekati Sander. Dia melihat pria di hadapannya yang kini telah memiliki aura ungu samar pada tubuhnya. Bukan hanya itu, aura Sander masih terus meningkat dengan cepat. Rosa melihatnya sambil bertanya, mau menekan batasnya. Sander tampak menggeleng. Menekan batas. Dia tidak ingin melakukannya lagi. Rosa tiba-tiba tersenyum sinis. Kenapa? Kamu ingin segera mencapai Kaisar Agung, lalu mencari balas dendam kepada Kaisar Yongsheng. Sander membuka matanya dan menatap Rosa. Tatapan Rosa sangat dingin. Bangun! Sander perlahan berdiri.
Lalu keduanya saling menatap. Rosa melihat ke arahnya seraya berucap, "Ayo, berduel." Sander terdiam. Hanya saja, Rosa tiba-tiba membalikkan pergelangan tangannya, dan langsung melancarkan serangan ke Sander. Sander tidak ragu sedikit pun. Dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan melancarkan serangan. Jurus menebas langit menghunus pedang ke-100. Bam! Seberkas cahaya pedang hancur. Sander langsung terpental sangat jauh. Begitu berhenti, darah langsung menetes dari sudut bibirnya. Saat itulah, Rosa muncul lagi di depannya. Dia menatap tajam Sander seraya bertanya, "Kamu kira setelah mencapai Kaisar Agung, kamu akan menjadi tak terkalahkan?" Sander menggenggam kedua tangannya dan terdiam. Rosa tersenyum sinis. "Kalaupun mencapai Kaisar Agung, kamu juga bukan lawan bagi Kaisar Yongsheng. Jangankan dia, kamu bahkan tidak akan bisa mengalahkan beberapa orang di belakangnya." Sander sedikit menundukkan kepalanya. Setelah sekian lama, dia berbicara perlahan, "Aku mengerti." Ekspresi Rosa tampak kompleks. Dia menepuk bahu Sander. Bam! Aura Sander langsung ditekan di tingkat periswiwe. Rosa melihat sekilas tubuh Sander. Pada saat itu, tubuhnya sudah mengalami perubahan yang drastis, dan menjadi tubuh Tao sejati. Rosa memandangnya seraya berucap, "Cobalah teknik hunusan pedangmu. Gunakan sepenuh tenaga." Sander mengangguk. Dia langsung menghunuskan pedangnya. Sementara itu, targetnya adalah Rosa. Jurusnya mencapai tingkat ke-110. Melihat Sander menghunuskan pedang ke arahnya, Rosa sedikit terkejut. Dia bereaksi dengan cepat. Tubuhnya bergetar sedikit, dan langsung menghindari serangan pedang itu. Sander tidak mengenai apapun. Alam semesta gemetar, tetapi tidak ada kerusakan. Rosa menatap tajam Sander, tanpa berkata-kata. Sander juga tidak berkata-kata. Beberapa saat kemudian, Rosa tiba-tiba bertanya sambil tersenyum, "Kamu mau membunuhku?" Sander tetap tenang. "Kamu yang suruh." Rosa menatapnya dengan tajam, lalu bertanya, "Memangnya aku suruh kamu menebas ke arahku?" Sander berucap, "Aku salah paham, maaf." Rosa tiba-tiba mengayunkan tinjunya. Bam! Sander langsung terlempar sangat jauh dan akhirnya jatuh di tanah. Berhubung tubuhnya sangat kuat, dia berhasil menahan pukulan Rosa ini. Tetapi dia masih menderita beberapa cedera dalam. Sander bangkit berdiri. Dia menyeka darah di sudut mulutnya. Sementara Rosa melihatnya dari jauh dengan tenang. "Maaf, aku menyerang orang yang salah." Sander terdiam. Rosa berkata, "Ikut denganku." Usai berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Sander mengusap darah di sudut mulutnya dan kemudian mengikutinya. Rosa membawa Sander ke tempat yang jauh. Di sepanjang perjalanan, tidak ada sepatah kata pun di antara keduanya. Tiba-tiba, Rosa berujar, "Bagaimana kamu bisa bertarung melawan Kaisar Yongsheng? Kalau kamu tidak punya pikiran yang tenang, bagaimana kamu bisa bertarung melawan alam semesta nyata?" Sander dengan tenang menjawab, "Bagaimana aku bisa melawan? Nona Rosa sudah merencanakan segalanya. Sejak puluhan juta tahun yang lalu. Bahkan menggunakan tipu muslihat, untuk menjatuhkanku. Bagaimana aku bisa melawan kalian?" Rosa menatapnya seraya berujar, "Siapa suruh kamu begitu percaya diri? Apakah aku memaksamu untuk melakukan itu? Aku tidak meracunimu, kan? Kamu sendiri yang tidak bisa menahan diri. Benar, kan?" Sander melirik Rosa seraya berucap, "Kamu begitu jago menjebak, kenapa tidak menjebak ayah dan bibiku?" Rosa pun tersenyum sinis, "Kamu mudah dipermainkan soalnya." Sander terdiam. "Sialan, brengsek." Melihat ekspresi suram Sander, Rosa hanya tersenyum manis. "Kamu adalah yang paling lemah di antara keluargamu. Kalau tidak menjebakmu, aku bisa jebak siapa lagi?" Sander berpikir sejenak, lalu berucap, "Selin, dia." Raut wajah Rosa tiba-tiba menjadi dingin. "Dia sudah mati." Sander mengerutkan kening. Rosa melanjutkan, "Sander, kalaupun Selin masih hidup, kamu kira akan ada hasil yang baik di antara kalian?" Sander terdiam. Rosa tersenyum dengan dingin. "Apa kamu akan meninggalkan alam semesta Guanxuan karena dia?" "Tentu saja tidak. Dia juga tidak akan mengkhianati kakak demi kamu. Dia tidak ingin menjadi musuhmu." "Apa kamu tahu kenapa dia ingin mati?" "Karena dia sangat menderita." "Apa kamu pernah memahami penderitaannya?" Sander mengangguk ringan. Dia berujar dengan lembut, "Aku tidak pernah berpikir dia akan menyukaiku." Rosa bertanya, "Apa kamu menyukainya?" Sander mengangguk tanpa ragu. Rosa bertanya lagi, "Bagaimana dengan Bella?"
Sander juga mengangguk. Tentu saja, yang dia sukai adalah Bella, bukan Selina. Rosa tiba-tiba berhenti. Dia menatap lurus Sander. Kalaupun Bella dan Selin berada di sini, apa kamu pikir hubunganmu akan berhasil? Apa kamu pikir kamu bisa meredakan perseteruan antara alam semesta nyata dan alam semesta Guanxuan? Apa kamu pernah mempertimbangkan hal-hal ini? Sander terdiam. Rosa berkata dengan suara rendah. Kamu tidak pernah memikirkannya. Tentu saja, terkadang itu bukan kesalahanmu. Ayahmu terlalu membebani kamu dengan banyak hal sejak awal. Kamu terus dikejar oleh tanggung jawab itu. Musuh yang ditinggalkan oleh mereka kala itu juga menjadi bebanmu. Bukan hanya itu, mereka memiliki harapan besar padamu. Semua orang memiliki harapan besar padamu. Semua orang berharap kamu tidak menjadi generasi ketiga yang mengandalkan generasi sebelumnya, tapi menjadi seperti ayahmu dan bibimu. Ini membuatmu merasa sangat lelah. Makin keras kamu berusaha, makin lelah dirimu. Tubuh Sander membeku. Rosa melanjutkan, kamu suka Selin, tapi karena identitasnya, kamu ragu, kamu bingung, kamu bukan orang yang bimbang. Kamu kesulitan bernapas karena tertekan oleh alam semesta Guanxuan. Sejak keluar dari keluarga Ye, ritme hidupmu terus cepat, bahkan terlalu cepat sampai kamu tidak bisa bernapas. Dia melihat Sander seraya menambahkan, kamu benar-benar malang bak yatim piatu. Sander kehabisan kata-kata. Bersambung.